Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf mewakili teman kelompok karena mungkin presentasi kami saat ini kurang maksimal dikarenakan keadaan kita yang berbeda-beda dan durasi juga penyampaian presentasinya hanya bisa disampaikan melalui video ini. Namun saya tahu bahwa teman-teman pasti mampu memaklumi apa yang kami presentasikan saat ini. Itu semua karena gejala oleh apa yang dihadapi negara kita saat ini, yaitu COVID-19 yang tengah marak diperbincangkan di negara kita saat ini. Baik, untuk tidak membuang waktu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan saya Wiranto sebagai moderator dan teman saya Ismawati SM, kemudian Akbar, kemudian Hilda Nur Hidayah, kemudian Indriana B, dan kemudian Isman Wardani. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian preskripsi pengelolaan hutan. Nah, preskripsi pengelolaan hutan adalah suatu kegiatan yang diimplementasikan pada suatu tegakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa penanaman, penjarangan, permudaan, pemanenan, dan pemupukan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan vegetasi dan hasil kayu yang diinginkan. Dalam membangun, menilai, dan mengaplikasikan preskripsi pada suatu tegakan itu merupakan suatu aktivitas-aktivitas utama yang harus dilakukan oleh para profesional kehutanan, di mana kegiatan tersebut itu harus berdasarkan pada teori dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang ada. Preskripsi tertentu diterapkan pada tipe lahan bersama-sama dengan prediksi hasil dan perkiraan hasil. Nah, perumusan preskripsi dapat mengintegrasikan strategi klasifikasi lahan, pengetahuan dasar, aplikasi silvikultur, teknik-teknik prediksi lahan, nilai-nilai ekonomi, teknik analisis pengambilan keputusan. Itulah materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari saudari Ismawati. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang membahas tentang preskripsi pengelolaan hutan yang baik harus berpedoman pada empat hal, yaitu yang pertama, keutuhan dan kelanjutan ekologi. Nah, di mana di sini preskripsi pengelolaan hutan harus mempertimbangkan berbagai fungsi lingkungan maupun jasa-jasa yang diberikan oleh hutan, antara lain yang pertama itu adalah pemeliharaan keanekaragaman hayati hutan, dan yang kedua perlindungan daerah aliran sungai atau DAS, pemeliharaan fungsi daur ulang zat hara yang penting, dan yang keempat perlindungan iklim mikro dan iklim setempat dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah penggunaan produk dan jasa hutan oleh manusia secara berkelanjutan dan adil. Nah, di sini preskripsi pengelolaan hutan mempertimbangkan ciri-ciri ekologi, faktor-faktor sosial dan demografi, serta potensi ekonomi pada setiap unit manajemen
Biaya-biaya dan manfaat-manfaat ekonomi baik perlindungan maupun produksi hutan sama-sama dipikul masyarakat setempat, sektor swasta dan pemerintahan. Nah, dan yang ketiga ini adalah pengelolaan terpadu pada skala yang tepat, di mana hutan dikelola dalam suatu kerangka perencanaan wilayah, pengambilan keputusan dan pengelolaan yang memperhitungkan pemukiman manusia di sekitarnya, tanah-tanah pertanian dan berbagai macam kegiatan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan ekologi dan sosial menentukan ukuran wilayah pengelolaan. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan kepentingan lain bersama-sama merumuskan pilihan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan baik pada kawasan hutan maupun pada lahan masyarakat dan mengatasi masalah penggunaan lahan. Dan yang keempat yaitu keikutsertaan yang adil dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan, serta memberikan kewenangan dan hak informasi dan partisipasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan keputusan pengelolaan dan kebijakan kehutanan. Saya akan memberikan kesempatan kepada saudari Hilda Nur Hidayah untuk mempresentasikan materi dari kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan kepada saudari Hilda Nur Hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nur Hidayah akan melanjutkan materi dari Akbar, yaitu elemen-elemen dasar membangun preskripsi pengelolaan hutan. Yang pertama, klasifikasi lahan. Klasifikasi lahan menggambarkan paket atau tipe-tipe lahan menurut lokasi, potensi tegakan, kerapatan jenis, tanah, kelerengan, dan atribut-atribut lahan yang lain. Di sini, kita membuat keputusan tentang keseragaman atau homogenitas dan keberagaman atau heterogenitas lahan atau wilayah. Mengklasifikasi lahan ke dalam unit-unit pengelolaan yang homogen memungkinkan kita untuk menggeneralisis hasil antara areal yang diamati dan dipelajari dengan areal yang tidak diamati tetapi mempunyai kondisi yang sama dengan areal yang diamati. Untuk mendapatkan areal yang homogen perlu mempertimbangkan tidak hanya karakteristik fisik dan vegetasi tetapi juga karakteristik pembangunan. Itulah materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari Hilda. Poin kedua yaitu schedule kegiatan atau manajemen activity schedule. Schedule kegiatan menggambarkan tata waktu atau timing, metode dan kondisi-kondisi terhadap vegetasi dan sumber daya yang lain yang akan dimanipulasi atau diperlakukan untuk mencapai hasil yang digunakan. Adapun yang digunakan itu mencakup eksploitasi atau logging lures, schedule perpanjangan dan pemanenan hasil atau timber turning and holes schedule, dan terkait regenerasi atau regeneration terhigu for the next their crop. Selanjutnya, poin yang ketiga, produksi, pertumbuhan dan hasil atau quantitative growth and yield projection. Hal ini menggambarkan secara menarik berapa banyak kayu yang diharapkan dalam penebangan komersial, khususnya volume yang akan ditebang pada penjarangan dan tebangan akhir dari tegakan yang ada sekarang. Tegakan berikutnya dari hasil regenerasi. Adapun pernyataan preskripsi tersebut di atas dapat dibuat lebih detail, akan tetapi ketiga elemen preskripsi di atas diperlukan untuk
mengelola dan merencanakan sebuah hutan dengan berbagai cara atau kuantitatif yang masuk akal. Ini materi dari saya dan saya persilakan kepada Saudari Indra untuk melanjutkan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Nabe selaku pemateri kelima, dan di sini saya ingin melanjutkan materi dari saudara saya Kisman Wardani, dan yang ingin saya bahas yaitu prediksi hasil hutan, di mana pengelolaan hutan berkelanjutan perlu pengaturan hasil yang efektif. Ini tergantung pada ketetapan pertumbuhan dan hasil prediksi seperti penentuan rotasi, intensitas panen, rezim penipis, dan pilihan silvikultur. Nah, pengusahaan hutan mempunyai beberapa sifat yang khas. Salah satunya yaitu pengusahaan hutan dalam waktu yang sangat panjang untuk mencapai saat pemanenan. Di pihak lain, pengelolaan hutan selalu didasarkan pada asas kelestarian sumber daya, yakni pemungutan hasil hutan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi potensi hasil di lapangan. Nah, kedua hal tersebut mendorong perlunya pengaturan hasil hutan agar kegiatan pemungutan hasil hutan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya hutan. Nah, bahkan sedapat mungkin membantu peningkatan kualitas hutan. Oleh karena itu, teori pengaturan hasil hutan ini juga sudah lahir sejak kegiatan pengelolaan hutan yang dilandaskan asas kelestarian. Nah, di sini pengaturan hasil hutan diperlukan untuk menghitung volume kayu yang boleh ditebang setiap tahun. Kenapa pengaturan hasil hutan ini sangat dibutuhkan? Karena jumlah yang ingin ditebang itu sama dengan jumlah riap dari seluruh tegakan. Dengan demikian, pengaturan hasil merupakan bagian kegiatan pengelolaan hutan yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Nah, itulah hasil materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya berikan kepada teman-teman perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Bisa disampaikan melalui chat atau komen atau langsung video atau pesan suara. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman kelompok. Oke, demikianlah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.